Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023. Maaf. Pada hari ini, saya akan bicara dengan tema Surat Al-Fatihah dan Ruqyah adalah jampi. Saya ulangi, pada hari ini saya akan bicara dengan tema Surat Al-Fatihah dan Ruqyah adalah jampi. Mari kita mulai. Surat Al-Fatihah dan Ruqyah adalah jampi. Hadis Sunan Abu Daud, upah dari pengobatan. Hadis Sunan Abu Daud nomor 2965, kitab jual beli, upah dari pengobatan, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Abu Bisir, dari Abu Al-Mutawakil, dari Abu Said Al-Khudri, bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah SAW pergi dalam suatu safar yang mereka lakukan. Kemudian mereka singgah di sebuah kampung di antara kampung-kampung Arab. Lalu mereka bertamu kepada penduduk tersebut. Namun mereka enggan untuk menjadikan para sahabat tersebut sebagai tamu. Abu Said berkata, kemudian pemimpin kampung tersebut tersengat, lalu mereka menyebar untuk mencarikan obat untuknya, namun tidak ada sesuatu pun yang memberinya manfaat. Kemudian sebagian mereka berkata, seandainya kalian datang kepada orang-orang yang singgah kepada kalian tersebut, bisa jadi mereka memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk sahabat kalian. Kemudian sebagian mereka berkata, sesungguhnya pemimpin kami tersengat, kemudian kami menyebar untuk mencarikan obat untuknya, namun tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat baginya. Apakah salah seorang di antara kalian memiliki sesuatu, yaitu jampi, yang dapat menyembuhkan sahabat kami? Kemudian salah seorang di antara orang-orang tersebut berkata, sungguh aku akan menjampinya, tetapi kami bertamu kepada kalian, namun kalian menolak untuk menjadikan kami sebagai tamu. Aku tidak akan menjampi hingga kalian memberikan hadiah kepadaku. Kemudian mereka memberikan kepadanya sekelompok kambing. Lalu ia datang kepada orang yang tersengat tersebut dan membacakan padanya surat Al-Fatihah dan meludah hingga ia sembuh seolah-olah ia terbebas dari belenggu. Lalu ia memenuhi hadiah yang mereka janjikan. Kemudian para sahabat tersebut membagi kambing tersebut. Kemudian orang yang menjampi berkata, jangan kalian lakukan hingga kita datang kepada Rasulullah SAW dan meminta pendapat beliau. Kemudian mereka pergi kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau berkata, dari mana kalian mengetahui bahwa surat tersebut adalah jampi? Saya ulangi sekali lagi. Kemudian lalu beliau berkata, dari mana kalian mengetahui bahwa surat tersebut adalah jampi? Ini perkataan Muhammad. Saya ulangi sekali lagi. Lalu beliau berkata, dari mana kalian mengetahui bahwa surat tersebut adalah jampi? Kalian telah berlaku baik, berilah aku bagian bersama kalian. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Himsa bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari saudaranya, yaitu Mabad bin Sirin dari Abu Said Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis ini. Kita lihat hadis yang lain. Kita akan lihat hadis yang lain. Hadis Sunan Abu Daud, tata cara Ruqyah. Hadis Sunan Abu Daud nomor 3398, kitab pengobatan, tata cara Ruqyah. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Zakaria. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Amir dari Karisa bin
As-Salt At-Tamimi dari pamannya bahwa ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu masuk Islam. Kemudian kembali dari sisinya dan melewati sebuah kaum yang pada mereka terdapat orang gila yang diikat dengan sebuah besi. Keluarganya lalu berkata, telah sampai kabar kepada kami bahwa sahabat kalian ini datang dengan membawa kebaikan. Apakah kalian memiliki sesuatu yang dapat engkau gunakan untuk mengobati? Lalu aku menjampinya menggunakan surat Al-Fatihah sehingga orang itu pun sembuh. Saya ulangi sekali lagi. Lalu aku menjampinya menggunakan surat Al-Fatihah sehingga orang itu pun sembuh. Saya ulangi sekali lagi. Lalu aku menjampinya menggunakan surat Al-Fatihah sehingga orang itu pun sembuh. Saya ulangi sekali lagi. Lalu aku menjampinya menggunakan surat Al-Fatihah sehingga orang itu pun sembuh. Kemudian mereka memberiku 100 ekor kambing. Setelah itu aku datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan hal tersebut. Beliau lantas bertanya, apakah engkau hanya mengucapkan ini? Musadat pada tempat yang lain menyebutkan, apakah engkau mengucapkan selain hal ini? Maka aku jawab tidak. Beliau lalu bersabda, demi Zat yang memanjangkan umurku, ambillah. Beliau lalu bersabda, demi Zat yang memanjangkan umurku, ambillah. Sungguh orang makan dengan jampi batil, sedangkan kau makan dengan jampi yang benar. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muwadz, telah menceritakan kepada kami ayahku. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basisyar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jafar, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abdullah bin Abu As-Safar dari Asi Syabi dari Karisa bin As-Salt dari pamannya bahwa ia lewat. Karisa berkata, kemudian ia menjampinya orang tersebut menggunakan surat Al-Fatihah. Karisa berkata, kemudian ia menjampi orang tersebut menggunakan surat Al-Fatihah selama 3 hari, pagi dan sore. Setiap kali ia menyelesaikannya, maka ia mengumpulkan ludahnya kemudian meludah. Maka orang tersebut seolah-olah telah terbebas dari ikatan. Kemudian mereka memberinya sesuatu. Lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menyebutkan makna hadis musadat. Kita lihat hadis yang lain. Kita akan melihat hadis yang lain. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3507, kitab pengobatan ruqyah yang diperbolehkan, telah menceritakan kepada kami Abda bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Hisham, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Asim dari Yusuf bin Abdullah bin Al-Harits dari Anas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan dalam ruqyah atau jampi-jampi dari penyakit humah. Saya ulangi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan dalam ruqyah atau jampi-jampi. Saya ulangi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan dalam ruqyah atau jampi-jampi dari penyakit humah atau racun yang diakibatkan oleh sengatan kalajengking dan penyakit ain serta penyakit luka yang keluar dari rusuk. Kita lihat hadis lain. Kita akan melihat hadis yang lain. Hadis Sunan Abu Daud tata cara ruqyah. Hadis Sunan Abu Daud nomor 3398, kitab pengobatan tata cara ruqyah, telah menceritakan kepada kami Musadat, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Zakaria. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Amir dari Kariza bin As-Salt At-Tamimi dari pamannya bahwa ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu masuk Islam. Kemudian kembali dari sisinya dan melewati sebuah kaum yang pada mereka terdapat orang gila yang diikat pada sebuah besi. Keluarganya lalu berkata, telah sampai kabar kepada kami bahwa sahabat kalian ini datang dengan membawa kebaikan. Apakah kalian memiliki sesuatu yang dapat engkau gunakan untuk mengobati? Lalu aku menjampinya menggunakan surat Al-Fatihah sehingga orang itu pun sembuh. Saya ulangi sekali lagi. Lalu aku menjampinya menggunakan surat Al-Fatihah sehingga orang itu pun sembuh. Saya ulangi sekali lagi. Lalu aku
lalu aku menjampinya menggunakan surat Al-Fatihah sehingga orang itu pun sembuh. Saya ulangi sekali lagi. Lalu aku menjampinya menggunakan surat Al-Fatihah sehingga orang itu pun sembuh. Kemudian mereka memberiku 100 ekor kambing. Setelah itu aku datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan hal tersebut. Beliau lantas bertanya, apakah engkau hanya mengucapkan ini? Musadat pada tempat yang lain menyebutkan, apakah engkau mengucapkan selain hal ini? Maka aku jawab tidak. Beliau lalu bersabda, demi Zat yang memanjangkan umurku, ambillah, sungguh orang makan dengan jampi batil sedangkan kau makan dengan jampi yang benar. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muad, setelah menceritakan kepada kami ayahku, dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Ibnu Basisar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abdullah bin Abu As-Safar dari Asy Syabi dari Karisa bin Asal dari pamannya bahwa ia lewat. Karisa berkata, kemudian ia menjampi orang tersebut menggunakan surat Al-Fatihah selama 3 hari pagi dan sore. Setiap kali ia menyelesaikannya, maka ia mengumpulkan ludahnya, kemudian meludah. Maka orang tersebut seolah-olah telah terbebas dari ikatan. Kemudian mereka memberinya sesuatu, lalu ia datang kepada Nabi SAW, lalu ia menyebutkan makna hadis musadat. Kita akan lihat hadis yang lain. Hadis Sunan Abu Daud nomor 3401, Kitab Pengobatan Tata Cara Ruqyah, telah menceritakan kepada kami Musadat, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bisir, dari Abu Al-Mutawakil, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beberapa sahabat Nabi SAW pergi dalam suatu perjalanan yang mereka lakukan. Kemudian mereka singgah di sebuah kampung Arab. Sebagian penduduk kampung tersebut lalu berkata, sesungguhnya pemimpin kami tersengat. Apakah salah seorang di antara kalian memiliki sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat kami tersebut? Kemudian salah seorang dari para sahabat tersebut menjawab, ya, demi Allah sesungguhnya aku akan menjampi. Akan tetapi kami telah meminta kalian agar menjamu kami, namun kalian menolak untuk menjadikan kami sebagai tamu. Aku tidak akan menjampi hingga kalian memberikan hadiah kepadaku. Penduduk kampung tersebut kemudian memberikan hadiah sekumpulan kambing kepadanya. Lalu sahabat tersebut datang kepada orang yang tersengat dan membacakan surat Al-Fatihah kepadanya, lalu meniupkan hingga orang tersebut sembuh seolah-olah telah terbebas dari ikatan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kemudian mereka memenuhi janjinya untuk memberikan hadiah kepada para sahabat sebagaimana yang mereka janjikan. Kemudian para sahabat berkata, bagilah kambing-kambing tersebut. Lalu sahabat yang telah membacakan jampi mengatakan, kalian jangan melakukan hingga kita datang kepada Rasulullah SAW dan minta pertimbangannya. Lalu mereka pergi menemui Rasulullah SAW dan menyebutkan hal tersebut kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, dari mana kalian mengetahui bahwa Al-Fatihah adalah jampi? Saya ulangi sekali lagi. Rasulullah SAW bersabda, dari mana kalian mengetahui bahwa Al-Fatihah adalah jampi? Saya ulangi sekali lagi. Rasulullah SAW lalu bersabda, dari mana kalian mengetahui bahwa Al-Fatihah adalah jampi? Kemudian, kalian telah berbuat baik, bagilah dan berilah aku bagian bersama kalian. Kita akan lihat hadis yang lain. Hadis Sunan Abu Daud, upah dari pengobatan. Hadis Sunan Abu Daud nomor 2966, Kitab Jual Beli, upah dari pengobatan, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah
bin Muadz telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abdullah bin Abu As-Safar dari Asy-Syabi dari Karisa bin As-Salt dari pamannya bahwa ia pernah melewati sebuah kaum. Kemudian mereka mendatanginya dan berkata, "Engkau datang dari sisi orang ini, Rasulullah SAW, dengan membawa kebaikan. Maka jampilah orang ini untuk kami." Kemudian mereka membawa orang yang hilang akalnya dalam keadaan terbaring. Lalu paman Karisa menjampinya dengan Al-Fatihah selama 3 hari, pagi dan sore. Saya ulangi. Lalu paman Karisa menjampinya dengan Al-Fatihah selama 3 hari, pagi dan sore. Saya ulangi sekali lagi. Lalu paman Karisa menjampinya dengan Al-Fatihah selama 3 hari, pagi dan sore. Saya ulangi sekali lagi. Lalu paman Karisa menjampinya dengan Al-Fatihah selama 3 hari, pagi dan sore. Setiap kali ia menyelesaikan membaca Al-Fatihah, mengumpulkan ludahnya, kemudian meludah, maka orang-orang tersebut seolah-olah telah terlepas dari belenggu, lalu mereka memberinya sesuatu. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal kepada beliau. Nabi SAW bersabda, "Makanlah, sungguh ada orang yang makan dengan jampi yang batil, sementara engkau makan dengan jampi yang benar." Kita akan lihat hadis yang lain. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3507, kitab pengobatan ruqyah yang diperbolehkan, telah menceritakan kepada kami Abda bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Asim dari Yusuf bin Abdullah bin Harits dari Anas bahwa Nabi SAW memberi keringanan dalam ruqyah atau jampi-jampi. Saya ulangi. Nabi SAW memberi keringanan dalam ruqyah atau jampi-jampi. Saya ulangi sekali lagi. Nabi SAW memberi keringanan dalam ruqyah atau jampi-jampi. Saya ulangi sekali lagi. Nabi SAW memberi keringanan dalam ruqyah atau jampi-jampi dari penyakit huma, racun yang diakibatkan oleh sengatan kalajengking, dan penyakit ain serta penyakit luka yang keluar dari rusuk. Kita akan lihat hadis yang lain. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3506, kitab pengobatan ruqyah yang diperbolehkan, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abu Al-Kashif, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Isa dari Al-Amasi dari Abu Sufyan dari Jabir. Dia berkata, kaum Ansar ada satu keluarga yang dipanggil dengan keluarga Amru bin Hams. Mereka sering meruqyah atau jampi-jampi dari penyakit huma, racun yang diakibatkan oleh sengatan kalajengking. Padahal Rasulullah SAW telah melarang jampi-jampi, maka mereka mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda telah melarang untuk meruqyah dan kami sering melakukan ruqyah dari penyakit huma." Maka beliau bersabda, "Tunjukkanlah ruqyahmu kepadaku." Mereka pun membacakannya kepada beliau dan beliau bersabda, tidak apa dengan ini, karena bacaan ini termasuk dari sesuatu yang dapat menguatkan. Kita akan lihat hadis yang lain. Hadis Sunan Abu Daud, penjelasan tentang ruqyah. Hadis Sunan Abu Daud nomor 3389, kitab pengobatan, tentang penjelasan tentang ruqyah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mahdi Al-Missi, telah menceritakan kepada kami Ali bin Musir dan Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dari Salih bin Kaisan dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Masma dari Asisi
Hafsah binti Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah menemuiku sementara aku sedang berada di rumah Hafsah. Lalu beliau berkata kepadaku, tidakkah engkau ajari dia jampi namlah sebagaimana engkau mengajarinya menulis? Saya ulangi. Lalu beliau berkata kepadaku, tidakkah engkau ajari dia jampi namlah sebagaimana engkau mengajarinya menulis? Saya ulangi sekali lagi. Lalu beliau berkata kepadaku, tidakkah engkau ajari dia jampi namlah sebagaimana engkau mengajarinya menulis? Kita akan lihat hadis yang lain. Hadis Sahih Muslim, bolehkah mengambil bayaran karena meruqyah dengan Al-Quran? Hadis Sahih Muslim nomor 4080 Kitab Salam, bolehkah mengambil bayaran karena meruqyah dengan Al-Quran? Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Abu Bisir, dari Abu Al-Mutawakkil, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa beberapa orang sahabat melakukan perjalanan jauh dan berhenti untuk istirahat pada salah satu perkampungan Arab. Lalu mereka minta dijamu oleh penduduk kampung itu, tetapi penduduk enggan menjamu mereka. Penduduk bertanya kepada para sahabat, adakah di antara tuan-tuan yang pandai mantra? Kepala kampung kami digigit serangga. Menjawab seorang sahabat, ya ada. Kemudian dia mendatangi kepala kampung itu dan memantrainya dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya ulangi sekali lagi. Kemudian dia mendatangi kepala kampung itu dan memantarainya dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya ulangi sekali lagi. Kemudian dia mendatangi kepala kampung itu dan memantarainya dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya ulangi sekali lagi. Kemudian dia mendatangi kepala kampung itu dan memantarainya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka kepala kampung itu pun sembuh. Kemudian dia diberi upah kurang lebih 30 ekor kambing. Tetapi dia enggan menerima seraya mengatakan, tunggu, aku akan menanyakannya lebih dahulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku boleh menerimanya. Lalu dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya hal itu. Katanya, ya Rasulullah, demi Allah, aku telah memanterai seseorang dengan membaca surat Al-Fatihah. Beliau tersenyum mendengar cerita sahabat dan bertanya, bagaimana engkau tahu Al-Fatihah itu mantra? Saya ulangi sekali lagi. Ya Rasulullah, demi Allah, aku telah memanterai seseorang dengan membacakan surat Al-Fatihah. Beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya, bagaimana engkau tahu Al-Fatihah itu mantra? Saya ulangi sekali lagi. Ya Rasulullah, demi Allah, aku telah memanterai seseorang dengan membacakan surat Al-Fatihah. Beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya, bagaimana engkau tahu Al-Fatihah itu mantra? Kemudian sabda beliau pula, terimalah pemberian mereka itu dan berilah aku bagian bersama-sama denganmu. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basisar dan Abu Bakar bin Nafi, keduanya dari Gundar, Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abu Bisir melalui jalur ini. Dia menyebutkan di dalam hadisnya, kemudian orang itu mulai membacakan Ummul Quran dan mengumpulkan ludahnya lalu memuntahkannya. Setelah itu orang itu sembuh. Ini penjelasan dari saya. Ini keterangan dari saya, John Pak Pahan. Ini keterangan dari John Pak Pahan. Definisi mantra. Ini keterangan dari John Pak Pahan. Definisi jampi. Jampi kata benda, kata-kata atau kalimat yang dibaca atau diucapkan dapat mendatangkan daya gaib untuk mengobati penyakit dan sebagainya atau mantra. Saya ulangi. Definisi jampi. Jampi kata benda, kata-kata atau kalimat yang dibaca atau diucapkan dapat mendatangkan daya gaib untuk mengobati penyakit dan sebagainya. Definisi ruqyah.
Ruqyah syariah merupakan sebuah teknik terapi penyembuhan dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang mutabaroh kepada pasien orang yang diruqyah dengan sesuai kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Definisi mantra. Mantra adalah susunan kata atau kalimat khusus yang isinya. Definisi mantra. Definisi mantra. Mantra adalah susunan kata atau kalimat khusus. Definisi mantra. Mantra adalah susunan kata atau kalimat khusus yang isinya mengandung kekuatan gaib, dan susunan kata berisi puisi dengan memiliki rima dan irama. Biasanya mantra ini sering digunakan oleh dukun atau pawang untuk menandingi kekuatan gaib. Surat Al-Fatihah adalah jampi dan mantra. Surat Al-Fatihah adalah jampi dan mantra. Surat Al-Fatihah adalah jampi dan mantra. Ini kutipan hadis-hadis tersebut. Kemudian mereka pergi kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau berkata, "Dari mana kalian mengetahui bahwa surat tersebut adalah jampi?" Kutipan hadis yang lain, "Lalu aku menjampinya menggunakan surat Al-Fatihah sehingga orang itu pun sembuh." Kutipan hadis, "Lalu aku menjampinya menggunakan surat Al-Fatihah sehingga orang itu pun sembuh." Kutipan hadis yang lain, Nabi SAW memberi keringanan dalam ruqyah atau jampi-jampi. Kutipan hadis yang lain, Nabi SAW memberi keringanan dalam ruqyah atau jampi-jampi. Kutipan hadis yang lain, Karisa berkata, kemudian ia menjampi orang tersebut menggunakan surat Al-Fatihah selama 3 hari pagi dan sore. Setiap kali ia menyelesaikannya, maka ia mengumpulkan ludahnya, kemudian meludah. Maka orang tersebut seolah-olah telah terbebas dari ikatan, kemudian mereka memberinya sesuatu. Kutipan hadis yang lain, beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya, "Bagaimana engkau tahu Al-Fatihah itu mantra?" Kemudian sabda beliau pula, "Terimalah pemberian mereka itu dan berilah aku bagian bersama-sama denganmu." Saya ulangi. Ini kutipan hadis, perkataan Muhammad SAW. Beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya, "Bagaimana engkau tahu Al-Fatihah itu mantra?" Kemudian sabda beliau pula, "Terimalah pemberian mereka itu dan berilah aku bagian bersama-sama denganmu." Saya ulangi sekali lagi, ini kutipan hadis perkataan Muhammad. Beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya, "Bagaimana engkau tahu Al-Fatihah itu mantra?" Kemudian sabda beliau pula, "Terimalah pemberian mereka itu dan berilah aku bagian bersama-sama denganmu." Kesimpulannya, jadi jelas sekali terlihat dan terbukti dengan nyata bahwa surat Al-Fatihah adalah jampi dan mantra, ruqyah adalah jampi-jampi. Apakah sama firman Tuhan semesta alam dengan jampi-jampi dan mantra? Silakan kamu putuskan sendiri. Saya ulangi sekali lagi kesimpulannya. Jadi jelas sekali terlihat dan terbukti dengan nyata bahwa surat Al-Fatihah adalah jampi dan mantra, ruqyah adalah jampi-jampi. Apakah sama firman Tuhan semesta alam dengan jampi-jampi dan mantra? Silakan kamu putuskan sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Kesimpulannya, jadi jelas sekali terlihat dan terbukti dengan nyata bahwa surat Al-Fatihah adalah jampi dan mantra, ruqyah adalah jampi-jampi. Apakah sama firman Tuhan semesta alam dengan jampi-jampi dan mantra? Silakan kamu putuskan sendiri. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.